Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam allazi la nabiyya ba'dah. أما بعد يقول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Sadaqallahul azim. Pertama-tama yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu pengurus Masjid As-Sakinah yang hadir pada kesempatan malam hari ini, sekaligus ucapan terima kasih atas undangannya untuk menyampaikan tausiah Isra Mi'raj pada malam hari ini kepada saya. Yang saya hormati para alim, para guru, asatiz wal asatizah, para sepuh, dan juga saya mohon izin juga untuk duduk di atas ini, Pak Ibu. Seterusnya pada kita semua yang hadir, bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah Masjid As-Sakinah, mudah-mudahan semuanya juga sesuai dengan nama masjid ini, tenang, tentram, hidup di lingkungan ini. Amin ya rabbal alamin. Karena pasti nama itu kan, biasa nama itu kan harapan. Harapannya dengan nama ini semua kita yang ada di lingkungan masjid ini hidupnya tenang, tentram, damai, dan kembali kepada Allah juga dengan tenang insyaallah. Dan juga spesial untuk anak-anak kita yang bersemangat, para remaja yang luar biasa dengan penampilan-penampilannya tadi. Mudah-mudahan bisa menjadi penerus dari bapak-bapak yang ada di hadapan kita ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, sidang jemaah peringatan Isra Mi'raj rahimakumullah. Peristiwa Isra Mi'raj ini merupakan satu penggalan dari perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW yang ganti saja deh. Di koncas banget. Ya. Halo, tes 1, 2, 3. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini adalah salah satu penggalan dari perjalanan hidup Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang diabadikan dalam Al-Quran, diabadikan juga dalam hadis-hadis, dan juga dalam kitab-kitab sirah. Maka bisa kita lihat dalam surat Al-Isra yang dibacakan juga tadi itu, Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang barakna haulah, yang telah kami berkahi sekitarnya itu, linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir, untuk kami perlihatkan di antara tanda-tanda kebesaran kami, sesungguhnya
Innahu was-sami'ul basir. Sesungguhnya Allah itu adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini surat Al-Isra. Diabadikan itu terutama hal ini terkait dengan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian pada surat An-Najmu wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Peristiwa Isra Mi'raj ini juga diabadikan dalam surat An-Najm, terutama ayat pertama sampai ke 18. Dan khusus surat An-Najm ini terkait dengan Mi'raj, naiknya Nabi ke langit. Di situ dijelaskan tentang bagaimana Nabi dan malaikat Jibril itu mereka berdua melakukan proses. Malaikat Jibril membawa Nabi ke Sidratil Muntaha itu. Katakan walaqad ra'ahu nazlatan ukhra 'inda Sidratil Muntaha 'indaha jannatul ma'wa idh yakhsha sidrata ma yakhsha ma zagha al-basar wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Jadi dua itu dalil tentang Isra dan Mi'raj itu dalam Al-Qur'an. Kalau dalam hadis Nabi, dalam kitab-kitab hadis itu bisa kita lihat dari hadis Sahih Muslim, peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Yang lengkapnya itu kalau dalam Sahih Muslim itu hadis yang ke-259. Panjang sekali hadisnya. Itu diceritakan bagaimana proses terselenggaranya perjalanan Nabi Isra dan Mi'raj itu. Diawali dengan misalnya Ataitu bil buraq. Nabi didatangi dengan seekor buraq atau kendaraan buraq. Nah, itu yang menandakan bahwa Nabi itu berangkat dengan buraq. Ini hadisnya sahih. Warnanya putih. Buraq itu digambarkan oleh Nabi kecil daripada kuda dan besar daripada himar, daripada keledai. Itu buraq itu warnanya putih gitu. Dengan kendaraan itulah Nabi pergi ke Baitul Maqdis dengan secepat kilat. Baitul Maqdis ke Palestina itu kan Isra itu. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa itu dengan buraq tadi. Kemudian sampai di Masjidil Aqsa, maka masuklah Nabi ke masjid. Lalu katanya di situ diletakkan buraqnya di luar, diikat di luar gitu. Di salah satu tiang masjid di Masjidil Aqsa itu. Kemudian Nabi masuk ke dalam dan sholat 2 rakaat di dalamnya. Setelah itu baru kemudian Nabi keluar dan Jibril menawarkan 2 minuman itu. Mungkin bapak-bapak kita sudah kenal ya, minuman khamar dan susu. Nah, ketika itu Nabi memilih susu. Lalu kata Jibril kepada Nabi, ikhtartal fitrah. Sesungguhnya engkau telah memilih yang fitrah. Nah, kemudian setelah itu setelah memilih tadi, ini dalam hadis ya, saya uraikan yang dalam hadis Sahih Muslim itu supaya kita tidak ada tele-tele ceritanya kan. Karena banyak cerita Isra Mi'raj ini macam-macam versinya. Nah, jadi setelah diberikan susu dan khamar itu, barulah Nabi dibawa naik ke langit Mi'raj, naik ke langit dunia itu oleh malaikat Jibril dengan buraq tadi. Maka bertemulah Nabi dengan beberapa malaikat. Karena langit itu 7 lapis, maka masing-masing lapis itu bertemu dengan nabi-nabi tertentu. Misalnya di langit pertama bertemu dengan Adam alaihissalam, ucapkan salam dan seterusnya. Pada langit kedua bertemu dengan Yahya dan Isa.
Pada langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Langit keempat dengan Nabi Idris. Langit kelima dengan Nabi Harun. Langit keenam dengan Nabi Musa. Dan langit ketujuh dengan Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Musa langit keenam. Nanti ada kisah khusus pula dengan Nabi Musa masalah sholat itu. Nah, setelah itu baru Nabi terus ke Baitul Maqmur. Nah, Baitul Maqmur yang di sekolah Pak. Ini Baitul Maqmur di atasnya lagi. Dan Nabi mendapatkan informasi bahwa luasnya Baitul Maqmur itu, ini dalam hadis ini juga, kita hitung saja, setiap hari masuk ke Baitul Maqmur itu 70.000 malaikat dan tidak keluar-keluar. Walam ya'udu. Masuk 70.000 malaikat setiap harinya dan tidak keluar-keluar. Berarti lebara jumlahnya. Sejak Nabi itu 15 abad yang lalu itu cerita sampai kini, setiap hari 70.000 malaikat masuk ke Baitul Maqmur itu dan tidak keluar-keluar. Ini menandakan betapa luasnya Baitul Maqmur itu. Nah, gitu kayak gitu. Nah, kemudian setelah itu Jibril membawa Nabi ke Sidratil Muntaha. Sidratil Muntaha. Digambarkan dalam hadis itu, Nabi menggambarkan Sidratil Muntaha itu daun-daun yang ada di situ besarnya itu segadang telingo gajah. Kemudian buahnya sebesar tempayan. Tempayan itu tampian ya anak. Lalu Nabi bersabda, ketika Nabi naik ke Sidratil Muntaha itu dengan perintah Allah, maka berubahlah Sidratil Muntaha itu menjadi indah seindah-indahnya. Dikatakan oleh Nabi, sampai makhluk pun atau manusia seorang pun tidak akan mampu menggambarkan betapa indahnya Sidratil Muntaha itu. Jadi Sidratil Muntaha ini dari Baitul Maqmur, kemudian naik lagi terus ke Sidratil Muntaha, yang pada awalnya dia ada bunga daun-daunnya sebesar telinga gajah, buah-buahnya di situ sebesar tempayan. Tapi ketika Nabi naik ke sana, maka berubah Sidratil Muntaha itu menjadi tempat yang sangat indah sekali, kata Nabi, yang tidak mungkin manusia bisa atau makhluk apapun bisa menggambarkan betapa indahnya tempat itu. Maka di situ lalu Allah memberikan wahyu kepada Nabi dengan mewajibkan sholat 50 kali itu di Sidratil Muntaha itu. 50 kali sehari semalam. Kemudian terjadilah dialog dengan Nabi Musa, disuruh minta keringanan. Maka Nabi bolak-balik terus sampai akhirnya Allah berfirman kepada Nabi, ya Muhammad, innahunna khamsus salawatin kulla yaumin wa laylah likulli salatin ashrun. Sampai kesimpulannya kata Allah kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, sesungguhnya 5 waktu salat itu kulla yaumin, setiap hari, wa laylah, setiap hari semalam, likulli salatin ashrun, setiap satu salat itu dinilai 10. Fadzalika khamsuna salatan. Nah, itu sudah sama juga dengan 50 kali salat. Akhirnya kita kan salatnya 5 kali sehari. Maka satu salat itu kata Allah sama dengan 10. Makanya kalau sudah 5, sudah 50 itu. Terus Nabi turun lagi ke bawah, ketemu lagi dengan Nabi Musa, suruh minta keringanan lagi. Maka Nabi mengunci kalimatnya dengan kata fatraja'tu ila rabbi hatta istahyaitu minhu. Ala coba namo bola ulang kata malu boleh. Iko saleh, terima salah kuado. Makanya jadilah kita salat 5 kali sehari semalam. Itu berdasarkan peristiwa Isra Mi'raj, berdasarkan hadis riwayat Muslim. Kita bisa temukan dalam kitab Sahih Muslim. Biasanya di masjid-masjid itu ada kitab-kitabnya. Itu ada dalam Al-Quran saja. Kemudian kisah Isra Mi'raj ini juga tentu digambarkan dalam kitab-kitab sirah nabawiyah, kitab sirah nabawiyah, terutama sirah nabawiyah. Maka di situ kita bisa
lihat itu dalam buku-buku sirah itu bagaimana peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi. Banyak memang pendapat-pendapat, misalnya tentang waktunya, tentang tahun berapanya. Banyak pendapat para mu'arrikh, para sejarawan itu, penulis sirah itu. Ada yang mengatakan tanggal 10, tahun ke-10 kenabian, tahun ke-11, tahun ke-12 ya. Atau satu tahun sebelum hijrah. Tapi menurut saya, berdasarkan bacaan saya itu, bandingkan dengan buku, kita baca buku sirah itu dengan baik, saya lebih setuju pendapat yang mengatakan bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini terjadi pada tahun ke-10 kenabian, tanggal 27 Rajab. 27 Rajab. Lalu dikisahkan juga itu bagaimana Nabi menjalankan, bagaimana dikisahkan dalam buku itu bagaimana Nabi melakukan Isra Mi'raj itu. Tapi yang paling penting itulah bagaimana setelah Nabi sampai ke bumi lagi itu, yang dalam buku itu, dalam buku sirah itu, bagaimana respon masyarakat ketika Nabi menceritakan kondisi ini. Itu yang parahnya loh. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah. Jadi sebelum kita membahas tentang hikmah dan pelajaran dari peristiwa Isra Mi'raj ini, perlu juga mungkin kita dudukkan, kita bahas, kita singgung juga tentang kondisi yang dialami oleh Nabi Muhammad sebelum Isra Mi'raj ini. Karena sini banyak juga versi atau bagaimana, banyak juga opini-opini. Coba kita lihat apakah sama opini kita. Setidaknya ada dua peristiwa besar yang terjadi, yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW sebelum Isra Mi'raj itu. Yang pertama itu adalah tentang meninggalnya paman dan istri beliau itu. Meninggalnya paman dan istri beliau. Ketika mau menjalin ke mahasiswa, bertanya oleh mahasiswa, Pak, mana dulu meninggal paman Nabi atau istri Nabi? Mana dulu ya Pak? Mana dulu meninggal, istri beliau atau paman beliau yang meninggal? Yang waktu sama Pak? Hah? Cuma tak kaji lo bos sebenarnya. Tanya mahasiswa kok. Prosesnya walas umum saya tahu kan. Maksudnya meninggal tuh pamannya dulu, baru istri beliau. Saya tanya kenapa? Pamannya lah kata saya kan. Pamannya meninggal dulu. Enggak Pak, istrinya Pak. Buku apa? Misalnya dia belajar di pesantren, buku Nurul Yakin. Mungkin kalau yang pernah baca buku Nurul Yakin, buku tentang sirah nabawiyah juga itu. Misalnya buku rupanya yuk. Di situ dikatakan yang meninggal itu istrinya dulu, baru paman beliau. Cari-cari terus bukunya. Jadi ternyata ada dua versi, Pak. Ternyata ada dua versi. Ada dua versi ternyata. Ada yang mengatakan memang istri beliau dulu yang meninggal, setelah itu baru baru paman beliau. Tapi banyak yang mengatakan bahwa yang meninggal dulu itulah paman beliau, baru istri beliau. Tetapi yang sepakat itu adalah pada tahun yang sama. Pada tahun yang sama. Jaraknya pun banyak yang berbeda. Ada yang mengatakan 3 hari, ada yang mengatakan 3 bulan. Wallahu a'lam. Tapi secara kuliah kita perhatikan betul teksnya, narasinya. Yang penting tahunnya sama. Makanya tahun itu disebut Amul Husni. Amul Husn, tahun kesedihan. Kalau tahun kesedihan namanya sih tahun kesedihan, nggak mungkin dia berpisah. Nah mungkin C tahun 9, C tahun 10 itu nanti tidak tahun kesedihan. Karena terjadinya pada tahun yang sama, maka bisa disebut dengan tahun kesedihan. Kira-kira dalam panganama tahun kesedihan itu kenapa Bapak Ibu? Selama ku yang tahu tahun kesedihan itu karena meninggalnya
paman dan istri itu. Dikatakanlah bahwa paman Nabi ini dianggap sebagai pembela Nabi untuk urusan luar misalnya, dalam berdakwah. Ada dua sosok ini sangat penting sekali dalam dakwah itu. Paman beliau itu adalah orang yang melindungi Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah keluar di luar rumah. Dan istri beliau itu sebagai penopang, penyokong, pemberi semangat dari dalam. Kemudian meninggal dua-duanya, dikatakanlah amul husni. Ternyata bukan itu, Pak. Bukan gara-gara itu disebut tahun itu tahun kesedihan. Bukan gara-gara itu. Kalau kita baca buku sirah itu betul-betul, bukan gara-gara meninggal dua orang ini disebut tahun itu tahun kesedihan. Karena tidak mungkin pula Nabi dengan kesempurnaan yang dimiliki oleh Nabi itu, gara-gara meninggal paman, meninggal istri sedih gitu ya. Sedih, murung ya. Nabi itu orang tidak seperti itu. Dia semangat, optimis. Menjalankan amanah Allah itu tetap semangat. Jadi bukan karena itu. Dan bukan pula Isra Mi'raj ini hadiah karena kesedihan itu untuk menghibur Nabi. Saya protes itu, Pak. Isra Mi'raj ini bukan hiburan untuk Nabi, bukan hiburan. Di mana dapat ininya itu, apa namanya itu, opini seperti ini? Kok jadi hiburan? Menghibur Allah, menghibur Nabi. Nabi nggak perlu dihibur ya, nggak butuh hiburan. Jadi kalau kita baca buku sirah itu, kita buktikan bahwa ini bukan hiburan atau apa. Setelah meninggal dua orang ini, Nabi tetap terus menjalankan dakwah itu di tengah-tengah masyarakat itu. Tetap menjalankan dakwah itu, tetap menyeru manusia untuk beriman kepada Allah. Tetapi memang karena tahun itu puncaknya, tahun itu adalah puncak dari baparangainya orang Makkah ini. Karena sebelumnya sudah ada rentetan-rentetannya. Mulai Nabi berdakwah secara terang-terangan itu sudah mulai ada respon yang tidak baik terhadap dakwah Nabi ini. Tahun keempat dakwah itu sudah mulai diintimidasi. Ketika dakwah itu terang-terangan, diintimidasi, disakiti, diancam, dianiaya dan seterusnya. Sampai nanti tahun ketujuh diboikot, pemboikotan namanya. Terjadi pemboikotan. Orang Arab itu memboikot Bani Hashim, bukan Nabi saja, Bani Hashimnya diboikot 3 tahun sampai tahun ke-10. Jadi tambah semakin menjadi-jadi orang kafir Quraisy itu untuk membatalkan membatalkan atau menggagalkan dakwah Nabi ini. Ditambah lagi meninggal pula istri, paman dan istri beliau. Nabi tidak sedih. Yang disedihkan itu adalah ketika dakwah yang disampaikan itu pada tahun itu tidak maksimal. Tidak banyak, anggapan seperti gagal Nabi menjalankan itu. Itu yang disedihkan oleh Nabi. Jadi bukan karena meninggal paman dan istri beliau itu yang sedih, membuat Nabi sedih. Tapi setelah peristiwa itu Nabi tetap menjalankan dakwahnya. Kemudian tidak banyak mendapatkan hasil dari dakwah itu, maka seolah dalam pikiran Nabi itu beliau gagal dalam dakwah ini. Itu yang membuat dia sedih. Itu yang membuat beliau sedih. Nah, itu yang sebenarnya. Saking semangatnya beliau itu untuk menjalankan dakwah ini, merasa bersalah. Apa yang dilakukan Nabi setelah itu adalah peristiwa kedua, yaitu pindah lokasi dakwah. Setelah itu kan Nabi pindah berdakwah. Karena tidak mungkin lagi Mekah ini untuk disampaikan dakwah Islam ini dengan semangat menjaga amanah risalah kenabian itu. Nabi tetap berpikir, maka diputuskanlah untuk pindah tempat. Itulah yang kita kenal dengan perginya Nabi ke Taif itu. Nabi pergi ke Taif.
Jadi Isra Mi'raj sekali lagi kan tidak ada langsung hubungannya dengan meninggalnya paman dan istri tadi. Ada peristiwa lagi setelah itu, yaitu berpindahnya tempat lokasi dakwah Nabi dari Mekah ke Taif yang jaraknya sekitar 100 kilo itu berjalan Nabi ke sana. Pindah. Saking semangatnya untuk menjalankan amanah ini. Maka Nabi berdakwah di situ dengan harapan ada di situ Bani Saqif yang mungkin Bani Saqif itu dalam buku sejarah itu dianggap masih keluarga atau masih kayak bahasa awal masih dunsana lah gitu. Maka mudah-mudahan mereka itu bisa menerima. Maka ketika Nabi sampai di Taif itu dan mendakwahi para pembesar, kepala suku dari Bani Saqif ini, ternyata tidak satu pun yang menerima dakwah itu. Tidak satu pun yang menerima dakwah itu. Itu kenyataannya yang dialami oleh Nabi. Artinya perjuangan, tantangan-tantangan dari dakwah yang dihadapi oleh Nabi. Dan tadi harapannya mudah-mudahan di situ bisa diterima. Ternyata berbalik. Tidak satu pun yang mau menerima, dan bahkan di antara masyarakat yang awam itulah yang kita kenal. Ketika Nabi sudah berada di situ beberapa hari berdakwah ke sana ke sini mendakwahi para kepala suku itu, akhirnya muncul muncul suara-suara dari kepala suku itu, kalau bisa usia salah orang beresiko leh. Kalau bisa usia salah resiko leh. Itu kecek para pembesar-pembesar. Tadang lah Jo ibu dia awaknya na muda-muda dua-dua awak, na bujang-bujang di luar, na agak preman-preman tangguh, tadang ada Jo. Maka mereka itulah yang mengeksekusi. Makanya eksekusinya itu Nabi diusir secara paksa, kemudian dilempari sampai berdarah. Sampai berdarah. Maka ketika Nabi keluar dari situ, sampailah Nabi pada suatu tempat dan Nabi duduk di situ. Dikatakan tempat itu kebun ya. Nabi duduk, maka disitulah Nabi akhirnya menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi nggak sedih juga Pak, nggak sedih juga. Tapi sudah dirasakan Nabi sudah berupaya dengan maksimal menyampaikan ajaran ini. Tapi begitu responnya, akhirnya Nabi terduduk, makanya Nabi mengatakan, Allahumma ilaika asfu da'fa quwwati wa qilla hilati wa hawani 'alan nasi ya arhamar rahimin. Nabi mengadukan kepada Allah tentang kelemahan dirinya. Ya Allah, yubanan lamah bu, karena tahu yubanan lamah bu. Molekulah kondisinya, nak bisa menjalankan ini. Merasa bersalah Nabi itu sebenarnya dalam doa ini. Anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi, engkau Tuhan orang-orang yang lemah dan engkau Tuhanku. Ila man takiluni ila ba'idin yatajahamuni am ila aduwin malaktahu amri in lam yakun bika ghadabun fala ubali. Nah ini sini dikatakan, tak pernah Nabi sedikit pun bersedih, dia bilang. Nabi justru mengatakan kepada Allah, ya Allah, kemana lagi engkau akan membawa aku? Terserahlah. Ke tempat yang jauh, yang orang itu akan menyakitiku, oke. Ke tempat yang dekat juga, mereka juga akan menyakitiku, nggak apa-apa. Asal engkau tidak marah kepadaku, aman saja. Begitu tekadnya Nabi itu dalam menyampaikan risalah ini, fala ubali. Asal engkau tidak marah ya Allah, maka aku tidak peduli itu. Oleh karena itu, makanya Nabi mengatakan min antunzila bika ghadabuk aw yahidu ala sakhatik lakal utba hatta tarda wala haula wala quwwata illa bik. Kepada engkaulah aku kadukan halku sampai engkau redha. Artinya Nabi terus berupaya dalam secara psikologis. Sebenarnya kalau kita lihat doa ini doa bukan doa kesedihan ini. Doa Nabi itu merasa bersalah terhadap risalah ini. Makanya terserah Allah lah. Aku sudah artinya kalau bahasa Allah dan saya upayakan semaksimal mungkin untuk
menyebarkan ajaran ini, melaksanakan, mendakwahi semua orang. Tapi memang begini kondisinya ya Allah. Tapi seolah Nabi itu menyalahkan dirinya sendiri. Dalam ini Nabi itu menyalahkan dirinya sendiri. Pokoknya apapun yang kau putuskan ya Allah diterimanya. Begitulah Nabi itu. Jadi sama sekali tidak ada kesedihan dalam diri Nabi itu sehingga Nabi akan dihadiahkan Isra Mi'raj itu. Justru karena keteguhan hati Nabi inilah, maka sebagian para sejarawan itu mengatakan, justru karena keteguhan Nabi inilah makanya Nabi diberikan Isra Mi'raj itu. Karena kegigihan beliau memperjuangkan segala daya dan upaya, segala kemampuan dia untuk menjalankan agama ini, justru dengan itulah makanya Allah memberikan Isra dan Mi'raj itu. Jadi dibalik Pak, terbalik. Jadi bukan karena untuk jalan-jalan, mengobati apa namanya bahasa-bahasa itu, menghibur, ya kan? Nabi dihibur dengan jalan-jalan sana ke sini. Emangnya kita manusia, kalau awak mau itu sentuh, ayo ke dihibur. Nabi tidak, tipikal Nabi tidak seperti itu. Orangnya tegas itu. Masih kita ingat dulu waktu di Mekah itu, disogok Nabi itu nggak bisa. Alat panjang orang kafir Quraisy itu ada cara mengantikan Nabi Muhammad tuh kan. Bilanglah sama pamannya, kecil lah kayaknya tuh anak ketujuh di menakan tuh gitu kan. Ketujuh tahta, harta, wanita, kami sedion asal berhenti berdakwah. Nggak bisa. Ya amul law wada'u asy-syamsa 'ala yamini wal qamara fi shimali li an atruka hadzal amr ma taraktu. Kalau lenyoagianya matahari tangan kanan, bulan tangan kiri untuk supaya meninggalkan amanah ini, tidak akan aku tinggalkan. Begitu kuatnya Nabi itu. Jadi tidak mungkin Nabi itu bersedih seperti itu. Justru karena keteguhan hatinya itulah, karena azamnya yang kuat untuk menjalankan risalah ini, Allah anugerahkan kepada beliau Isra dan Mi'raj ini. Artinya kalau hikmahnya bisa kita ambil bahwa untuk mendapatkan hasil yang bahagia itu, yang membahagiakan itu, memang butuh perjuangan dengan tantangan-tantangannya. Makanya dikatakan oleh Allah, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Apakah engkau mengira akan bisa masuk surga? Surga itu kan sesuatu yang hasil itu, yang menyenangkan. Apakah bisa kita masuk surga begitu saja? Sementara Allah belum melihat seberapa kesungguhan kita untuk mendapat itu. Gak bisa begitu. Harus ada terbukti dulu kesungguhan itu. Dalam ayat lain juga kata, am hasibtum an tadkhulul jannah wa lamma ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum massathumul ba'sa wad dharra wa zulzilu. Ada 3 levelnya itu. Kesulitan itu. Kesulitan yang biasa, kesulitan yang luar biasa, sampai diguncang. Zilzal itu kan diguncang. Jadi kalau kita ingin mendapatkan sesuatu yang luar biasa, maka berpijak dari kisah Nabi ini, maka ada tantangan-tantangan yang mesti kita lewati. Itu ujiannya. Melewati itu dulu baru bisa kita mendapatkannya. Nah, gimana itu Pak? Untuk menjadi jadi kepala daerah mesti luar biasa perjuangannya, berdarah-darah, luar biasa. Nggak bisa enak-enak. Jadi begitu juga untuk mendapatkan ini rumusnya, ketika ingin mendapatkan sesuatu yang indah, Isra Mi'raj itu sepertinya indah itu. Maka sudah berdarah-darah itu Nabi, bahkan zilzal, diguncang hatinya dengan kondisi-kondisi yang sangat luar biasa. Nah, itu diantara hikmahnya itu. Beberapa peristiwa yang terjadi sebelum Nabi Isra Mi'raj itu. Ada juga hikmah yang lainnya bahwa Allah ingin membuktikan kepada Nabi itu bahwa tidak ada satupun tempat bersandar itu kecuali hanya kepada Allah saja. Kalau hanya bersandar kepada manusia, ada batasnya.
dia akan mati, dia akan selesai. Tapi kalau bersandar kepada Allah, dan itu sudah dibuktikan oleh Nabi Muhammad SAW, ketika maka tidak terpengaruh, meninggal paman dan istri tidak terpengaruh, tetap menjalankan agama, menjalankan dakwah ini. Maka ketika itu dikerjakan, ketika bersandar kepada Allah, maka tidak akan ada habisnya. Maka penyandaran itu hanya memang mutlak kepada Allah saja, tidak bisa kepada manusia. Nah, itu kuncinya juga Bapak Ibu di antara hikmahnya tadi. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, kemudian dari peristiwa Isra Mi'raj yang telah kita sampaikan di awal tadi, maka ada beberapa hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil Bapak dan Ibu. Tentu pelajaran yang pertama bahwa peristiwa ini adalah peristiwa besar. Peristiwa besar yang hanya bisa diterima dengan keimanan, diyakini dengan, dipercaya dengan iman. Makanya Imam Muslim tadi, Imam Muslim perawi hadis tadi itu meletakkan hadis tentang Isra Mi'raj ini pada bab iman. Jadi nanti kita lihat buku Sahih Muslim itu, buka babnya itu, temanya itulah tentang iman. Jadi letakkan di tema tentang iman, karena ini terkait dengan iman. Karena kata ulama, panca indera kita itu terbatas. Mata kita itu terbatas bisa melihatnya. Kalau jauh mana nampak ya. Telinga kita ini terbatas. Ada yang di luar itu, makanya diperlukan keimanan. Makanya ini adalah untuk menguatkan akidah. Kalau tidak dengan iman, nggak masuk di logika. Bagaimana mungkin? Nah, gitu kan, di zaman dulu lagi kan, zaman unta lah namanya, kan istilah gini, zaman unta bisa dilakukan perjalanan semalam saja, jangankan ke langit ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa saja nggak mungkin secara logika, karena itu berbulan-bulan tidak bisa dilakukan itu dengan unta. Tapi karena akal kita ini punya keterbatasan, maka mempercayai itu dengan keimanan. Di situ pula lah Abu Bakar itu mendapatkan gelar As-Siddiq itu. Ketika Nabi turun kembali lagi ke bumi, lalu menceritakan kepada masyarakat Makkah, lalu seperti yang disampaikan oleh anak kita tadi itu, dicemooh dan segala macam. Dengan semangat juga disampaikan kepada Abu Bakar, atau jadi atau kawanang tuah nyola dengar ceritanya tuah, nyola pai ke langit, nyola pai ke situ dalam semalam. Abu Bakar nggak ada di tempat itu. Ini masih di rumah. Apakah jawab Abu Bakar? Labih pada itu percaya dan mah. Labih pada itu asalkan beliau yang mengatakan percaya saya. Makanya dia diberi gelar As-Siddiq itu. Abu Bakar As-Siddiq. Nah, itu yang pertama. Jadi hikmah pertama dan pelajaran pertama adalah bahwa ini adalah sebuah peristiwa besar yang mesti kita yakini dengan keimanan. Kita benarkan dengan keimanan. Tapi kalau imannya belum duduk, selesai urusan. Nah, kalau dipikir-pikir panjang kepala, nak selesai. Kemudian yang kedua, yang ketiga, bahwa Isra Mi'raj ini merupakan takriman, ya, penghormatan kepada Nabi seperti yang sampaikan tadi, atas ketaatan dan azamnya yang kuat dengan dalam mengemban amanah itu. Sekaligus itu bisa menguatkan Nabi untuk berdakwah, untuk melanjutkan dakwah pada fase berikutnya. Ini kan baru tahun ke-10. Nabi itu kan berdakwah sekitar 22 tahun. Belum lagi masuk fase Madinah. Jadi ternyata hikmahnya dengan adanya Isra Mi'raj ini, Nabi melihat semua kebenaran itu, dinampakkan semuanya kepada Nabi, itu menambah kekuatan dan amunisi Nabi
untuk menjalankan dakwah ini. Makanya ketika turun, Nabi biasa-biasa saja, sampaikan dakwah terus. Berkat itu pula lah nanti terus Nabi menyampaikan dakwah-dakwah itu ke kabilah-kabilah itu, tanpa dicemeh, biasa saja. Dicemeh nggak ada masalah. Sampai pada akhirnya masuk Islamlah orang-orang Yasrib itu. Orang Yasrib itu awal masuk Islamnya tahun ke-11. Nah, makanya saya berpendapat bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu tahun ke-10. Nah, ke-11, ke-12 Baitul Aqabah ula, Baitul Aqabah yang kedua, nah, baru setelah itu Nabi hijrah ke Madinah. Jadi karena itu juga, artinya Isra Mi'raj ini menjadi amunisi baru bagi Nabi untuk berdakwah, lebih mudah untuk berdakwah pada fase-fase berikutnya. Itulah yang hasilnya adalah masuk Islamnya nanti orang-orang Yasrib nanti. Kemudian yang berikutnya, di antara hikmah dari peristiwa Isra Mi'raj ini adalah tentang posisi Baitul Maqdis itu, yang Palestina, masalah kita hari ini itu. Betapa pentingnya bagi umat Islam Baitul Maqdis itu, Masjidil Aqsa itu, karena adalah kiblat pertama umat Islam. Kiblat pertama umat Islam. Kemudian disitulah banyak nabi-nabi diturunkan. Makanya masjid itu bagi penduduk situ itu memang betul-betul dijaga. Karena ada niat terselubung dari Israel itu untuk menghancurkan masjid itu. Sementara posisi Masjidil Aqsa itu bagi umat Islam adalah sebuah masjid yang terhormat bagi umat Islam ini. Sampai-sampai Nabi mengatakan tidak sah perjalanan kecuali ketiga masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa itu. Makanya orang-orang Palestina, orang Arab Palestina itu dia memegang ini. Jadi apapun kondisinya, karena terbau, tercium niat yang tidak baik dari orang-orang Israel itu untuk menghancurkan masjid ini, makanya diperjuangkan terus. Dan kemarin ini baru saja gencatan senjata, dan kita sudah lihat itu sejak 7 Oktober 2023 mulai diserang habis-habisan, kemudian hancur lebur. Tapi tidak masalah bagi mereka. Bagi kita di tanah air ini, yang penting kita juga satu sependapat bahwa ini memang masjid perlu diselamatkan. Aja sampai Watiri News lah, kan jadi kayak situ. Yang penting kita sepakat dulu bahwa ini memang berhak untuk diselamatkan. Kalau kita tidak bisa ke sana, ya berikan bantuan-bantuan seperti yang pernah terjadi. Tadi kabarnya sudah datang pula Ustaz dari Palestina itu ke sini. Apa yang bisa kita lakukan lah, minimal doa, menyelipkan doa-doa untuk keselamatan negeri Palestina itu. Karena ada Baitul Maqdis itu, Masjidil Aqsa itu. Karena ada Masjid Al-Aqsa yang menjadi kiblat pertama kaum muslimin. Kemudian yang terakhir mungkin di antara hikmahnya seperti yang sampaikan juga adalah tentang sholat tadi, Bapak Ibu. Sholat 5 waktu. Karena salah satu risalah dari Isra Mi'raj itu adalah penjemputan syariat sholat ini. Dan ini memang luar biasa juga ini. Syariat yang langsung dijemput gitu. Biasanya syariat itu kan turun ya wahyu, ini langsung dijemput. Tapi stressingnya ingin saya sampaikan adalah bahwa sebenarnya sholat itu kalau kita lihat maknanya itu adalah penghubung. Kan dari wasolat, sholat itu penghubung. Yang dimaksudkan adalah
kewajiban sholat ini mestinya menjadi penghubung antara kita dengan Allah, antara hamba, kita sebagai hamba, dan Allah sebagai yang kita sembah. Jadi hubungan itu, penghubung itu mesti bisa terkonek dengan baik terus, gitu, terkoneksi dengan baik dan maksimal terus kalau bisa. Makanya 5 kali sehari semalam Allah berikan peluang untuk mengkonekkan diri kepada Allah. Dan bahkan sebenarnya Allah menginginkan supaya kita itu tetap connect kepada Allah, gitu. Sehingga dengan itu kita mengerti dimanapun kita berada, ketika kita memang melaksanakan sholat ini, maka terjagalah segala aktivitas kita dari yang tidak baik. Di dalam sebuah ayat Allah katakan, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Dan dirikanlah salat itu agar engkau ingat kepada aku. Jadi tugas kita sebagai manusia ini, sebagai hamba ini, menghambakan diri sepenuhnya kepada Allah itu kapan saja. Maka mesti dikonekkan terus diri kita ini, sinyalnya mesti kuat juga kepada Allah, agar semua permasalahan hidup kita di muka bumi ini, ketika kita selalu connect kepada Allah itu bisa aman. Idealnya Bapak dan Ibu, menurut ajaran Nabi ini, Nabi Muhammad, kaum muslimin, orang-orang Islam ini nggak ada masalah mestinya hidupnya. Karena ketika dia bermasalah pagi hari, maka dia pada siang hari dia akan bertemu dengan Allah. Dia akan mengkoneksikan dirinya dengan Allah dan mengadukan segala permasalahannya di situ. Makanya dalam Al-Fatihah itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebagai ulama mengatakan, kalau kita ada masalah, maka ketika ayat itu dibaca, kita niatkan itu. Kita mohonkan kepada Allah untuk menyelesaikan masalah itu pada waktu sholat itu. Kemudian kita beraktivitas lagi, ada masalah lagi, maka diselesaikan pada waktu asar. Kita connect lagi pada waktu asar. Setelah asar kok masalah lagi, pada waktu maghrib, setelah maghrib, isya, subuh, dan seterusnya. Oleh karena itu idealnya umat Islam ini semestinya baik-baik saja. Seperti hadis yang mungkin sering juga kita dengar, ajaban lil amril mu'min in asabathu sarra'u syakar fahuwa khairul lah wa in asabathu sarra'u sabar fahuwa khairul lah. Kan itu tipikal muslim itu yang diherankan oleh orang-orang Yahudi itu. Ajaban lil amril mu'min, aneh orang mukmin ini. Ajaib orang mukmin ini. Semua urusannya baik bagi dia. Tidak terpengaruh dia dengan apa-apapun. Maka salah satu kuncinya itu adalah koneksi dengan Allah itu. Maka semakin sering kita mengkoneksikan diri kita kepada Allah, maka nggak ada masalah dalam kehidupan kita ini. Mestinya begitu, tidak ada masalah. Masalah. Apa masalahnya? Allah Maha bisa menyelesaikan semua masalah kita. Itu yang perlu, keyakinan itu yang perlu kita imani. Makanya ayat-ayat sholat itu kadang berbarengan dengan permasalahan. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Karena masalah itu pasti akan ada terus untuk kita ini. Masalah itu pasti ada terus, Pak. Tidak mungkin tidak ada. Seperti Nabi tadi, masalah ada terus. Karena tahu bahwa manusia itu akan banyak masalahnya, makanya Allah turunkan ayat ini, wasta'inu, dan minta tolonglah bisabri, dengan sabar dan sholat. Karena Allah tahu manusia itu pasti banyak masalahnya. Maka kalau Anda bermasalah, kalau kita bermasalah, maka selesaikanlah masalah itu, minta tolonglah permasalahan itu dengan cara sabar, kemudian laksanakanlah sholat. Nah, itulah kelebihan kita, Bapak dan Ibu kaum muslimin yang dirahmati Allah.
tentang ibadah yang satu ini, salat ini, yang menjadi ciri khas kita, yang menjadi pembeda antara kita dengan umat-umat yang lainnya. Oleh karena itu, melalui peringatan Isra dan Mi'raj ini, kembali kita menguatkan pentingnya kita menjaga sholat kita ini. Tentunya kita pastikan Bapak dan Ibu, karena sholat ini mestinya bisa merubah kondisi kita, psikologis kita, maka kita pastikan sholat itu betul pelaksanaannya, dari rumahnya, dari berwuduknya, dari tata cara sholatnya dan seterusnya, sehingga ketika sholat itu betul-betul makbul di sisi Allah, maka dia akan berpengaruh dalam kehidupan kita, dalam psikologi kita, dalam penjiwaan kita dan seterusnya, sehingga betul-betul dia bisa menjaga kita dari fahsya wal munkar, menjaga kita pokoknya dari semua yang mudarat lah, tidak akan terjadi pada diri seorang yang sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itulah yang dapat saya sampaikan pada malam hari ini terkait dengan Isra Mi'raj ini. Mohon maaf kalau ada yang tidak pada tempatnya. Mudah-mudahan bisa menambah sedikit pencerahan bagi kita terkait dengan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini. Demikian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.